Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Semi. Silakan Semi. Amin, terima kasih. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti hari ini sudah semangat untuk belajar ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mereview pembelajaran minggu lalu. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Agung. Materi kita minggu lalu adalah tentang laporan perusahaan jasa. Oke. Di mana perusahaan jasa itu sendiri adalah suatu perusahaan yang memegang kendali atas jasa. Contohnya itu seperti salon, ojek dan lain sebagainya. Dalam laporan perusahaan jasa ini terdapat beberapa jenis laporannya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan, di mana ditambah dengan terakhirnya ada jurnal penutup. Oke, ada jurnal penutup laporan keuangan ya. Yang lain ada yang tahu? Atau yang ingat? Sama. Nah, jurnal penutup ada berapa akun yang ditutup? Ada 4. Apa saja Nago? Menutup akun? Modal, beban, pripe, pendapatan. Jadi ada 4 akun yang ditutup. Pertama, menutup akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan pripe. Nah, yang jelas perusahaan jasa barangnya itu tidak nampak. Ingat, hanya bisa dirasakan. Seperti yang dikatakan oleh Agung tadi, ojek online. Kita jasanya aja yang kita bisa rasakan. Contohnya seperti ibu. Nah, ibu kan guru. Yang ibu kasih itu adalah jasa, bukan barang. Nah, karena kalian sudah mengingat pembelajaran kita minggu lalu, maka hari ini kita akan masuk ke materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, nah kita lihat dulu apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita lihat. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi indikatornya, kamu mampu menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu mampu menguraikan karakteristik dari perusahaan dagang. Lalu yang ketiga, kamu mampu menentukan syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan rabat pada perusahaan dagang. Itulah indikator yang akan kita bahas hari ini. Nah, tujuannya, nah ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kamu nanti mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang itu secara lisan. Jadi tanpa lihat buku, kamu tahu apa itu perusahaan dagang. Lalu kamu juga diharapkan mampu menguraikan karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang secara lisan maupun tulisan. Lalu yang ketiga, kamu juga diharapkan mampu menentukan syarat penyerahan barang, syarat pembayaran barang, dan rabat pada perusahaan dagang. Jelas? Oke. Nah, lalu manfaatnya apa? Mungkin selama ini kamu berpikir gini, kita pakai baju, ya kan? Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ini adalah produk dari perusahaan dagang, ya kan? Jadi secara
keseluruhan aktivitas kita sebenarnya kita sudah menggunakan barang. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita secara tidak langsung belajar tentang ekonomi atau akuntansi, iya kan? Nah, contohnya kita belajar perusahaan daging ini untuk apa? Siapa tahu kelak kamu menjadi pengusaha muda, iya kan? Maka kamu harus tahu bagaimana nanti kamu membuat atau memulai sebuah bisnis. Kalau kamu tidak tahu karakteristiknya seperti apa, iya kan? Nah, contohnya sekarang banyak anak muda yang memulai bisnis. Contohnya buka kafe. Kenapa kafe? Menurut Agung kenapa? Menurut saya Bu, karena zaman sekarang ini zaman modern, itu kafe banyak sekali peminatnya Bu. Kayak anak-anak muda itu berbondong-bondong pergi ke kafe, ya walaupun dengan mengikuti gaya perkembangan zaman itu. Oke, karena anak-anak muda suka nongkrong. Oke, sekarang Ibu tanya, contoh perusahaan dagang yang Francisca tahu. Seperti Sujuya. Apa? Seperti Sujuya, oke. UB Indomaret. Oke, Melinda? Supermarket. Bisa sebut nama? Apa nak? Mall. Nah, Winda? seperti toko-toko yang biasa kita lihat, ada toko perabotan, apotik, penjual makanan. Oke. Lalu Gilbert? Toko baju Ramayana. Marolop? Matahari. Oke, Michelle? Alpamidi. Evan? Kresida. Di sini ada nggak Kresida? Oke. Lalu ada Esther. Oke, jadi ada dealer mobil, motor, rumah makan. Semi? Oh iya, toko sepatu. Nah, berarti kamu secara tidak langsung sudah tahu ya, pembelajaran kita mengarah seperti yang kamu sebutkan tadi semuanya. Oke? Nah, adapun nilai yang diharapkan bisa kamu terapkan nanti pada kehidupan kamu itu adalah pertama nilai kejujuran. Ya, setiap memulai bisnis kalau kita tidak jujur, nah maka bisnis kita bisa berantakan. Lalu kalau melakukan bisnis kita juga harus teliti, ya. Jangan sampai ceroboh. Yang harusnya utang piutang itu 1 juta kamu tulis 10 juta, bisa tekor. Lama-lama bisa bangkrut. Nah, jadi kali ini yang Ibu harapkan hanya 2 nilai. Nilai sikap, jujur dan teliti. Oke? Nah, adapun metode pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Nanti Ibu kasih pertanyaan, maka kamu akan diskusikan, ya. Lalu kamu akan presentasikan hasil diskusi kamu. Jelas? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, silakan amati gambar. Ya. Nah, setelah kamu amati gambar, uraikan kegiatan ekonomi apa yang dilakukan di salah satu mall atau plaza yang ada di Indonesia ini. Mungkin di daerah kita Bagan Batu, ya Sujuya ada kan? Nah, siapa yang bisa menguraikan kegiatan apa saja yang ada di Sujuya? Oke, silakan Winda. Menurut saya di Sujuya itu ada 3 kegiatan ekonomi yang bisa berlangsung. Yang pertama itu ada produksi, kedua dia mendistribusikan, dan ketiga dia ada konsumsi. Dimana produksi itu ya barang-barang itu ada cara diproduksi. Kemudian distribusi itu penyaluran barang-barang juga sampai ke tangan konsumen. Terus konsumsi ya pembeli yang datang ke tempat itu dan membeli barang tersebut. Oke, berarti ada 3 ya. Kegiatan ekonomi ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, itulah kegiatannya. Contohnya produksi ini yang bagaimana? Nah, ada nggak produksi di Sujuya? Ada nggak? Apa?
Produksi itu berarti kan dia ada melakukan kegiatan. Ayo. Contohnya apa? Dipo. Iya enggak? Dia memproduksi kan, tapi barang juga dijual kan? Tapi dia nggak ngolah lagi, setelah dia produksi tidak diolah lagi kan? Oke. Nah, itulah dia kegiatan di Sujuya. Jadi mereka membeli barang lalu dijual kembali. Jelas nak? Oke, kita lihat pengertian dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang dimaksud barang dagangan adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dan dijual kembali. Jadi ingat, perusahaan dagang dia membeli barang, ya, lalu disimpan di gudang, lalu dijual kembali. Nah, contohnya konkretnya teman kita ada yang melakukan kegiatan itu enggak? Siapa? Misal. Oke, misal bagaimana kegiatan yang ada di apotik keluarga? Oke. Ayo, gimana kegiatannya di sana? Kegiatannya itu kayak mama kan, mama beli barang ke sana. Udah nanti barang yang udah nyampe itu kami jual kembali. Jual. Kayak sama orang bidan, dokter gitu. Nanti orang itu juga proses jual lagi. Proses jual lagi. Berarti kalian stok barang di apotik lalu dijual kepada tenaga medis lah ya. Oke. Nah, Melinda sama. Ada toko? Toko apa? Toko sembako. Toko sembako. Itu gimana prosesnya? Dia sama membeli barang ke sana. Nanti dijual kami, nanti dibeli pembeli. Oh, dibeli pembeli ya, dijual kembali. Iya, dijual kembali. Oke. Kalian masih mengolah barangnya? Tidak. Jadi ingat ya, kalau dia perusahaan dagang, semua barang-barang itu dibeli tanpa diolah kembali. Itu kata kuncinya. Ya. Dan barangnya itu bersifat konkret, bukan abstrak. Ya. Oke. Ini contohnya adalah ini warung atau grosir? Warung. Ini swalayan atau supermarket. Ini diolah lagi nggak ketika dijual ke pelanggan? Tidak. Ya. Jadi tidak diolah lagi, melainkan hanya dijual, tinggal kita pilih. Oke? Kalau ada pertanyaan nanti ditanya ya nak. Oke, karakteristik dari perusahaan dagang. Pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan. Ya. Lalu menggunakan akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa ada nggak persediaan barang dagang? Tidak ada. Kenapa di perusahaan jasa itu tidak ada? Karena karena barangnya tidak bisa di stok. Karena hanya bisa dirasakan. Misalnya kayak kemarin si Agung potong rambut, ya kan? Ibaratnya ibu potong kemarin kan? Ibu anggap aja kemarin jadi apa? Jasa salon gratisan gitu kan. Nah dia nggak bisa komplain, rambut saya ibu potong, ya ibu sambung lagi, nggak boleh. Tapi kalau dia barang dagang itu bisa, kita tinggal retur, ya kan. Makanya di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang. Jelas nakku? Oke. Lalu pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Kalau kita ke Sujuya, kita sudah kumpulkan barang, lalu kita pergi ke teller, kita bayar. Nah, pendapatan satu hari itulah yang menjadi penjualan satu hari itulah menjadi pendapatan. Bayarannya cash atau kredit? Cash, itulah dia. Jadi nampak berapa penjualan satu hari. Lalu terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Di jasa ada nggak ini? Tidak ada, karena tadi tidak ada barang dagang yang di stok. Ya, nggak ada. Kalau jasa
Dia kan cuma bisa dirasakan, tapi kalau barang ada stoknya. Nah, nanti di materi berikutnya kita akan belajar tentang HPP ini. Makanya agak ribet nanti laporan laba ruginya. Oke, di mana harga pokok penjualan itu nanti ada akun persediaan barang dagang awal. Itu dia. Lalu pembelian. Nah, pembeliannya ini apakah biaya angkutnya kita yang tanggung atau tidak? Lalu setelah ditambahkan, maka dikurangi penjualan barang. Ya, barang yang tersedia untuk dijual. Maka pada akhirnya dapatlah persediaan barang dagang akhir. Oke. Lalu beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Kalau kamu ingat laporan keuangan perusahaan jasa kemarin, beban-bebannya disatukan atau dipisah? Satukan, ya. Kalau dia di dagang, dia dipisah. Ada dia beban-beban khusus untuk pabrik atau yang berkaitan dengan proses produksi, ada dia bagian kantor. Jadi harus tahu nanti kamu pembagiannya itu. Ya. Jelas? Tapi kalau dia perusahaan jasa gabung aja, tidak ada pemisahan. Lalu yang terakhir ada dua jenis laporan laba rugi. Ada yang single step, ada yang multiple. Kalau yang single, ya ingat aja yang jasa, digabung aja semua beban-bebannya. Tapi kalau dia multiple, dipisah. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Berarti ngerti semua ya. Lalu ada syarat pembayaran barang dan syarat penyerahan ya. Nah, kalau dia pembayaran, kalau kita melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti kamu sering dengar kata tunai dan kredit. Misalnya kalau ibu ke pajak nih belanja sayur mayur, pembayarannya secara apa? Tunai. Misalnya kalau ibu beli mobil, ada dua kemungkinan kan? Apa saja? Tunai dan kredit. Jadi udah jelas ya, kalau dia tunai berarti langsung bayar. Contohnya tadi kamu beli jajanan di kantin OSIS, ya kan? Kamu belinya secara tunai. Kalau boleh nggak kredit? Bisa nggak ngebond di situ? Bisa, kata Semi. Mana yang betul? Bisa bond atau tidak? Bisa. Janjian sama Bu Rasminya, besok bayar. Tapi jangan jadi parutang busuk. Oke, kita lihat jenis-jenisnya ya. Nah, ini tunai tadi. Ini contohnya di pasar tradisional. Oke. Kita lihat lagi, ada syarat EOM. Kalau dia syarat EOM, berarti apa? Pembayaran paling lama akhir bulan, end of month. Berarti akhir bulan. Mau tanggal berapapun kamu beli, maka terakhir kali pembayaran itu harus akhir bulan. Contohnya sekarang tanggal berapa? 16. Berarti kalau hari ini terjadi transaksi, paling lama bayarnya hari apa? Tanggal berapa? 30 November. Jelas? Itulah EOM. Nah, lalu ada N/10 EOM. Nah, berarti apa? Pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau nanti kita terakhir di tanggal 30, berarti tanggal berapa paling lama? 10 Desember. Betul sekali. Pintar-pintar ya. Berarti sudah dikuasai ini semua. Oke, ada N/60. Berarti paling lama 60 hari setelah tanggal transaksi. Lalu ada 2/10 N/30. Ini kalau bahasa sederhananya, kamu akan dapat potongan sebesar 2% kalau kamu dalam rentang 10 hari kamu bayar. Dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 16, iya kan? Kita hitung. Hari ini transaksi, berarti tetap dihitung hari ini ya. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti di rentang tanggal 16 sampai 25 kamu akan dapat potongan sebesar 2%. Lewat tanggal ini masih dapat nggak? Tidak. Udah lewat katanya. Kesempatan cuman sekali. Lalu yang terakhir ada syarat 2/10, 1/15 N per 30. Kalau rentang 10 hari kamu bayar, kamu dapat potongan 2%. Setelah lewat 10 hari, berarti hari ke-11 sampai 15 dapat potongan 1%. Dengan waktu paling lama pembayaran 30 hari. Jelas? Jadi nanti ini tidak baku ya, tergantung kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Di toko kacamata ada nggak seperti itu nak sistemnya? Nggak ada. Kalau di apotik ada? Ada Michelle? Kalian kalau beli stok obat-obat itu langsung bayar atau enggak? Ada. Cash? Nggak ada kredit? Hah? Harus cash. Ada sebagian cash, ada sebagian yang kredit. Oke, berarti tetap. Oh, tergantung PT-nya ya. Nah, ada returnya enggak? Ada. Itu pun juga sebagian. Oh, sebagian. Oke, berarti enggak semua ya. Ibu baru tahu kalau obat-obatan itu bisa diretur. Selama ini Ibu pikir bahwa segala kerugian, ibaratnya barang kalau udah kadaluarsa, obat kadaluarsa, itu kerugiannya ditanggung sama yang punya apotik. Padahal bisa diretur. Contohnya yang bisa diretur? Jamu, susu, apa? Sirup. Oh, kalian suka sirup? Suka. Ibu juga suka. Kalau dulu minum obat paling suka kalau udah ketemu sirupnya. Tapi kalau yang digiling-giling, walah susah. Iya. Harus apa namanya diginikan mulutnya itu kan? Nah, itu. Mudah-mudahan tidak ada penerus seperti saya. Oke, kita lanjut. Syarat penyerahan barang. Nah, kalau kamu biasa belanja secara online, kamu pasti tahu betul ini. Kalau syarat penyerahan ini kadangkala ada biaya angkutnya ditanggung oleh pembeli, ada yang ditanggung oleh penjual. Nah, kita lihat. Kalau dia ditanggung pembeli itu adalah shipping point. Jadi kalau seandainya ada kerusakan, ada cacatnya di jalan, itu menjadi resiko pembeli. Jadi biaya angkutnya tetap pembeli yang tanggung. Misalnya, ibu bawa belanjaan banyak-banyak dari pajak, naik becak. Kan nggak ibu suruh tukang sayurnya yang bayar ongkos saya kan? Ya kan? Nah, pasti ibu sendiri yang bayar. Itulah kalau shipping point. Nah, kalau dia destination point, itu biaya angkut itu ditanggung oleh penjual, ya, penjual. Jadi segala kerusakan dan cacatnya barang di jalan itu jadi tanggung jawab penjual. Makanya tadi ada kata retur, bisa dikembalikan. Jelas? Siapa yang bisa buat contohnya? Yang destination point. Oke, Agung. Kemarin pernah itu belanja dari Shopee Bu, aplikasi online. Oke. Terus di situ dibuat keterangannya itu kerusakan ditanggung oleh penjual gitu. Terus aku pesan Ibu supaya sampai rumah barangnya ada lecet sedikit Bu. Bu apa kan sama penjualnya juga Bu. Komplain. Iya. Oke. Menanggapinya. Langsung ditanggapi. Ya. Kenapa langsung ditanggapi coba? Kan cuma satu yang bermasalah. Ya, mungkin kebijakan dari penjualnya itu Bu, ya seperti tadi Bu, on board destination point tadi Bu, segala kerusakan juga dengan ongkir itu ditanggung oleh mereka. Oke, yang lain ada yang bisa buat contoh? Misalnya kalau beli apa kita, biaya angkutnya ditanggung sama penjual. Beli apa?
Sepeda motor. Perabotan? Spring bed. Iya, itu biasanya ada kan diantar. Lalu kalau kita beli Polytron, iya kan? Kalau kita beli mobil, diantar nggak sampai depan rumah? Jadi ketahuan, tetangga-tetangga pada tahu kalau kita beli mobil atau motor. Iya, iya kan? Beli spring bed baru, ketahuan itu. Karena diantar. Beda kalau kita bawa sendiri kan? Oke, ada pertanyaan aku? Tidak ada. Lalu yang terakhir, ini adalah nafasnya atau surganya konsumen. Ya enggak? Apa itu? Diskon. Siapa yang tidak suka diskon? Nah, ibu suka diskon. Tapi sering ibu perhatikan di Suzuya ya. Kadang-kala hari ini tengok segini harganya. Misalnya 38. Nah, minggu depan dinaikkan harganya lalu didiskonkan. Nah, sebenarnya apa? Kenapa dibuat labelnya diskon itu ngejreng? Ibu tanya dulu kenapa? Iya, mempengaruhi pikiran kita biar kita gila belanja. Itu dia. Lalu kalau kamu pergi Suzuya, hari ini kamu pergi ke Suzuya, mungkin kamu hafal raknya kan? Bulan depan kamu ke sana sudah berubah. Kenapa? Kenapa tidak di tempat yang sama? Ayo. Kalau kita belanja di Suzuya, kenapa raknya itu tidak di tempat yang sama? Selalu berubah-ubah. Ayo, supaya apa Melinda? Pernah nggak kalian pikirkan itu kenapa? Supaya kan Bu, kalau misalnya nggak diubah-ubah kan Bu, banyak misalnya orang datang hanya ke satu tempat aja, tempat yang lain enggak. Jadi kalau diubah-ubah berarti dia bisa melihat barang yang nggak pernah dikunjungi orang gitu. Jadi dia kayak dirokan itu ke tempat biar semua barang itu dilihat oleh semua pengunjung. Iya, benar sekali, mantap jawaban Winda. Kalau di tempat yang sama, kita kalau udah hafal, kita akan hanya ke tempat itu aja. Jadi kita nggak melihat barangnya yang lain. Tapi kalau dia dipindah-pindah, nah misalnya ibu cuma pengen beli sabun cuci, ibu kan jadinya keliling kan, cari. Pada saat keliling itu, ibu kan melihat barang yang tadinya tidak perlu dibeli, jadi beli. Itulah emosi seseorang, pemikiran orang itu digugah dari situnya. Iya, itu sebenarnya kayak pemasaran dia, promosi. Jadi itu kan menggugah, sama kayak film. Kadang-kadang kamu sudah ngamuk-ngamuk sampai TV kamu banting-banting. Berarti apa? Produser dan sutradara berhasil mengadu emosi kamu sampai kamu marah, mati kamu, kan gitu. Hei, mati. Udah ada mobil justru diem. Iya enggak? Diam kan? Udah tahu mau ditabrak, tapi ibu juga pernah seperti itu. Sebenarnya kalau yang di film itu sebenarnya ada sebagian sesuai dengan kisah nyata kita. Kadang-kadang udah datang dari sana jauh, ya kita jadi diem karena bingung. Itu dia ya. Jadi sekali lagi, kenapa dikasih diskon itu tadi? Untuk menarik minat pembeli untuk berbelanja. Itu satu. Yang kedua, bisa saja karena mereka mau cuci gudang. Jadi biar barang yang lama habis, lalu di stok lagi barang yang baru. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita akan masuk ke kelompok. Francisca, Agung, dan Melinda satu kelompok. Kelompok satu ya. Lalu Evan, Winda, Marolop, dan Michelle kelompok 2. Gilbert dan Esther dan Semi kelompok 3. Oke, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Marolop, Shell. Di situ ada, belakang.
Indah. Aku juga nggak ada nama. Oke. Bentar ya. Oke, perhatikan LKPD kamu. Di situ sudah jelas semuanya ya. Nah, kamu perhatikan langkah-langkahnya. Di situ sudah ada disiapkan gambar, ya kan? Sudah ada? Nah, jadi kamu amati, lalu lihat kegiatan yang dilakukan oleh kedua aktivitas tersebut, lalu kamu rangkum. Nah, pertanyaan nomor 1 itu kelompok 1 yang akan presentasikan. Pertanyaan nomor 2 itu akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Lalu pertanyaan nomor 3 itu kelompok 3 ya. Lalu yang nomor 4 itu kita akan rangkum bersama-sama. Oke, silakan Ibu kasih waktunya 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Pas lagi. Gak apa-apa tadi lepas itu. Ada single step sama multiple step.
Kelompok Agung ada yang mau ditanyain aku? Nggak ada? Aman? Sebagai distribusi. Iya. Oke, silakan. Misalnya yang kayak pertamanya itu kan Bu, apa namanya, yang harga minyak turun itu masuk ke rabat Bu? Menurut kamu? Pertanyaan dari Esther. Minyak bahan bakar ya, bahan bakar turun. Itu termasuk rabat nggak kalau di Pertamina? Iya, kan sering kan? Harga minyak turun kan? Nah, ada kadang-kadang naik. Itu termasuk raban nggak? Menurut saya tidak. Tidak. Kenapa? Alasannya kenapa, Gung? Mungkin itu termasuk ke, kan kita tahu Pertamina itu milik negara. Jadi dengan penurunan harga minyak, kalau menurut saya itu termasuk ke subsidi negara gitu terhadap masyarakat. Bantuan, subsidi. Jadi bukan termasuk diskonan. Oke, ada pertanyaan lain? Ada jawaban yang lain? Bukan pertanyaan yang lain. Ada jawaban yang lain? Nggak ada. Iya bener. Mantap ya. Kasih aplaus dulu sama Agung. Nah, jadi sebenarnya itu bukan potongan, tapi bantuan. Iya, karena ada yang disubsidi, ada yang tidak. Iya kan? Nah, sebenarnya sama seperti mobil pemerintah, itu tidak diperkenankan menggunakan bahan bakar yang subsidi. Itu nggak boleh. Yang boleh menggunakan bahan bakar yang subsidi itu adalah masyarakat umum. Jadi kalau ada plat-plat merah, pakai itu nggak boleh. Kamu bisa komplain. Itu tidak diperkenankan. Ya, nelayan itu wajib. Nah, karena beda ya, potongan ini berbeda. Kalau dia potongan kan nggak secara terus-menerus kan, ya kan? Tapi kalau dia subsidi ini kan kita tahu bahwa BBM kita terus-menerus nggak? Iya, kalau diikuti dengan harga minyak dunia,
Nah, itu tidak akan seharga sekarang berapa pertalit? 10 kalau di ecer. Kok 11 di pelosok 11. Apa yang paling murah? Premium berapa? 8. Itu sebenarnya sudah disubsidi tuh. Listrik ini menurut kalian disubsidi nggak? Ada yang subsidi, ada yang tidak. Nah, jadi berbeda ya potongan dengan subsidi. Ya. Nah, jadi jelas Esther? Ada lagi yang mau bertanya? Seputaran, kebetulan itu gambarnya adalah gambar Pertamina. Nah, Misalnya kalau kita beli handphone kan itu ada garansinya. Itu jadi kayak mana? Misalnya kalau rusak. Nah, kalau kita beli handphone, ya, beli handphone di toko handphone, pasti ada di situ dikatakan apa? Ini bergaransi ya, gitu kan? Nah, bergaransi. Tapi kan kerusakannya itu kan ada ditentukan. Kalau kerusakannya jatuh, pecah, itu tidak tanggungan toko. Tapi kalau sistemnya yang bermasalah, itu menjadi tanggungan toko. Makanya kalau kita beli handphone, masa pakai garansi sekian. Berarti dalam rentang, misalnya garansi 1 tahun ya biasa handphone ya. Ada 1 tahun, ada 6 bulan. Kalau dia 1 tahun, misalnya dalam tempo 1 tahun itu, kalau ada masalah dengan aplikasi, kita bisa komplain, perbaiki. Itu diperbaiki, bukan dikembalikan ya, diperbaiki, diservis mereka. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, itu nggak urusan toko lagi. Kalau sempat urusan toko ya gawat, bangkrut semua perusahaan toko handphone, iya nggak? Ada lagi pertanyaan aku? Bagus ini pertanyaannya. Berarti Bu, hal itu sama dengan yang kalau misalnya tadi gitu yang bilang kalau di belanja online itu kan kerusakan ditanggung oleh penjual, itu berarti hal itu berlaku juga sama dengan itu juga Bu? Sama. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, mengapa toko online berani mengatakan seperti itu kepada konsumennya? Kalau ada kerusakan ditanggung, kata dia, atau dikembalikan, atau diganti. Kayak pembeli itu merasa percaya gitu Bu, jadi nggak takut untuk beli barang itu. Karena kan kalau online kan kita nggak lihat barangnya dulu. Jadi kalau dibilang kayak gitu kita kayak aman, kayak ngerasa tenang gitu. Iya, dia memberikan pelayanan. Ibaratnya pelayanan nomor 1 ini. Kalau online shop ini sempat kalau pelayanannya kurang, kita akan beralih ke toko yang lain. Jadi ketika dia katakan nanti kalau barangnya rusak akan diganti, nah berarti kita percaya kan? Maka kenapa nak? Kalau kita toko berani mengatakan itu, kita kan kalau puas pelayanannya kita akan cerita ke orang lain. Secara tidak langsung, maka nama mereka akan naik atau enggak? Naik. Itu adalah promosi gratis dan paling mujarab dari mulut ke mulut. Kalau sempat pelanggannya bilang komplain, nggak bagus itu pelayanannya, pada ini apa? Ya, pelanggannya pada lari semua. Padahal belum tentu tadi, mungkin aja ketika pas diketemukan sama si Semi nggak bagus, ya bukan berarti selama ini nggak bagus gitu. Bisa aja ya memang lagi naas hari itu kan gitu. Nah, sama seperti kalau toko kue. Kalau misalnya kuenya sudah berjamur, di situ apa? Kalau Anda komplain, kembalikan, diganti lagi kan? Itu biasanya itu toko apa? Biasanya mahal-mahal berani gitu. Jeko, Ibu pernah lihat itu di apanya itu? Ada komplain biasanya gitu makan di restoran, misalnya kurang bersih, akan diganti. Kenapa? Kalau sempat kita berkoar-koar di luaran sana, barang mereka tidak seperti yang mereka promosikan, ya mereka akan kehilangan muka atau kehilangan pelanggan. Makanya pelayanan nomor 1. Oke? Jadi udah tahu kalian kan? Nah, sama seperti ibaratnya kalau kita pergi ke toko, pasti ramah-ramah kan karyawannya? Pasti murah senyum, iya nggak? Nah gitu. Kalau mereka tidak murah senyum, bagaimana? Contohnya masuk ke teller. Mau beli apa? Nah, kan nggak mungkin kan? Pasti kamu nggak mau. Ya sama seperti Ibu, misalnya Ibu ini kan termasuk pelayan jasa kan, memberikan jasa kan? Nah, seandainya saya pakai daster ke sekolah, kamu selera nggak belajarnya?
Pasti enggak kan? Lalu rambutnya tak kemana-mana gitu kan? Pasti kamu nggak selera. Oke, jelas? Ada lagi pertanyaan aku? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan presentasikan hasil kerja kelompok kamu. Dimulai dari kelompok Agung. Ini batu ini, terlalu semangat. Depan. Selamat siang semua. Siang. Pasti udah lapar nih kan? Banget. Tapi kabarnya baik-baik saja semua kan? Di siang hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Amatilah gambar berikut ini, kemudian tulislah hasil diskusi kalian ke dalam tabel di bawah ini. Gambar pertama, siapa pelakunya? Pelakunya adalah karyawan Pertamina. Kegiatannya yaitu menjual bahan bakar minyak kepada konsumen ataupun masyarakat luas. Tujuannya, yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen atau publik. Yang kedua, menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana dalam membuka lowongan pekerjaan. Yang keempat, membantu negara dalam meningkatkan devisa negara. Kita tahu bahwa Pertamina merupakan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini sangat banyak mendorong sektor ekonomi negara, sehingga Pertamina juga turut serta untuk memberikan pendapatannya, sehingga akhirnya dapat mendorong sektor ekonomi negara. Dan yang kelima, tujuannya adalah sebagai sarana distributor guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa banyak seperti minyak eceran di luar sana yang misalnya jauh dari kota atau pelosok-pelosok sana menjual minyak-minyaknya, yang mana minyak ini berasal dari Pertamina. Nah, di sini Pertamina berperan sebagai distributornya, yaitu penyalur. Kemudian dengan Pertamina sebagai distributor, maka otomatis penjualan minyak oleh masyarakat kepada masyarakat mengakibatkan pendapatan masyarakat semakin lebih tinggi lagi, sehingga akhirnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menjadikan negara kita menjadi negara yang sejahtera. Kemudian gambar kedua, siapa pelakunya? Pelakunya adalah pemilik rumah makan atau karyawan dari rumah makan tersebut. Kegiatannya menjual makanan untuk konsumen, yang biasanya hal ini diolah oleh pihak pemilik itu sendiri, di mana pihak rumah makan itu sendiri membeli bahan mentah, kemudian diolah kembali menjadi satu makanan cepat saji. Tujuannya, yang pertama, sarana dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, sarana dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, sarana dalam membuka lowongan pekerjaan. Yang keempat, sarana dalam membantu negara dalam meningkatkan devisa negara. Maksudnya, di mana bahwa setiap perusahaan dagang itu sendiri menyalurkan ataupun memberikan pendapatannya berupa pajak yang harus dibayar kepada negara, sehingga negara pun turut terbantu akan adanya perusahaan dagang ataupun UMKM yang ada di Indonesia ini, sehingga akhirnya sektor ekonomi di Indonesia menjadi semakin meningkat dan dapat mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Kasih aplaus. Oke, terima kasih Agung. Ada pertanyaan aku? Nggak ada? Oke, silakan Winda. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Langsung di situ aja. Pagi teman-teman semua. Pagi. Siang. Ya, siang. Ya udah nggak apa-apa. Nomor 2 itu adalah uraikan bagaimana karakteristik perusahaan dagang dari kedua gambar yang jadi tertera di kelas ini. Nah, berdasarkan kedua gambar itu, ada pun karakteristik yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, kegiatan tersebut berpusat pada kegiatan pembelian dan penjualan barang dagangan. Seperti pada gambar yang pertama itu, barang yang diperjualbelikan itu adalah minyak, dan di gambar yang kedua itu adalah makanan. Yang kedua, pendapatan didapatkan dari hasil penjualan. Jadi selama satu hari itu berapa barang yang bisa dibeli oleh pembeli ataupun berapapun penjualannya, itulah yang ditotalkan yang akan menjadi pendapatan perusahaan dagang tersebut. Yang selanjutnya adalah ditetapkan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Jadi kalau tidak ada penetapan harga pokok penjualan, maka perusahaan dagang tidak bisa menentukan apakah mereka mendapatkan laba ataupun rugi. Yang kemudian ada beban operasional yang terdiri atas beban penjualan ataupun beban administrasi.
Yang terakhir adalah laporan laba ruginya. Bisa dengan dua cara seperti yang sudah kita bahas. Yang pertama itu ada single step, yang kedua itu ada multiple step. Mungkin kalau dia di gambar pertama itu mungkin dia menggunakan multiple step karena perusahaannya itu udah lebih luas. Pertamina kita tahu kan di mana-mana ada. Mungkin pun laporannya juga sudah harus lebih rinci dan lebih rumit. Tapi kalau misalnya pada gambar yang kedua, karena dia hanya makanan saja, mungkin hanya satu aja perusahaannya, tidak ada cabang-cabangnya, mungkin dia bisa menggunakan laporan laba rugi yang lebih simpel ataupun sederhana, di mana mungkin modalnya itu dijumlahin, kemudian di penjualan selama sehari itu dikurangi modal. Jadi mereka bisa tahu apakah mereka mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan ataupun laba. Oke, kasih plus dulu. Iya. Jadi ada pertanyaan aku? Nggak ada, pas. Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Agung tadi ya, kalau dia perusahaan Pertamina itu sudah pasti mereka tujuannya apa? Ya mencari keuntungan kan. Nanti keuntungan inilah digunakan untuk negara kita. Nah, begitu juga kaitannya tadi seperti yang dikatakan oleh Winda, Pertamina pasti menyusun laporan keuangan. Kalau ke karakteristik kan, ya kan? Kalau dia Pertamina, dia menggunakan multiple, ada dipisah beban-bebannya. Tapi kalau rumah makan, dia palingan single, ya kan? Karena tidak ada laporan pertanggungjawaban, palingan laporan pertanggungjawaban untuk diri sendiri, ya kan? Kalau yang penjualnya itu juga sekaligus pelayannya, kan gitu. Tapi kalau dikasih orang lain yang yang menjaga, ya mungkin harus ada juga laporan gitu kan. Tapi kalau ibu tanya, Cindelaras itu punya laporan keuangan nggak? Kenapa punya? Mereka banyak cabang-cabang. Iya, karena banyak cabang. Jadi nanti kalau dibilang rumah makan, ya jangan disamaratakan ya rumah makannya ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti itu ya kayak restoran, ya sudah pasti pakai laporan keuangan karena dia cabang. Kalau kita nanti ke Miki Holi de Brastagi, dia ada Cindelaras. Di sini ada Cindelaras. Di sini aja sudah ada dua gitu ya. Jelas, Pak? Oke. Sekarang yang ketiga. Silahkan Esther. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenapa senyum, Ter? Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil. Ke sini menghadap ya, Nak. Oke. Biar enak teman yang lihatnya. Oke. Di mana soalnya uraikanlah syarat pembayaran, syarat penyerahan barang dan rabat berdasarkan gambar yang dipaparkan. Syarat pembayaran barang, kita lihat dari gambar pertama itu adalah Pertamina dan gambar kedua itu adalah rumah makan. Menurut pendapat kelompok kami, syarat pembayaran yang mereka lakukan adalah tunai atau kontan. Tapi lain cerita jika Pertamina membeli barang atau bahan bakar dari kilangnya. Mereka mungkin saja menggunakan sistem pembayaran kredit karena tidak mungkin sebelum barang yang dibeli dari kilang itu terjual, mereka tidak mungkin membayar duluan dengan biaya yang cukup besar seperti itu karena resikonya juga banyak. Terus kita masuk ke syarat penyerahan barang. Dari kedua gambar tersebut, menurut pendapat kelompok kami menggunakan syarat pembayaran FOB shipping point, di mana biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pembeli. Ya kita lihat dari kalau kita juga pergi ke Pertamina itu kan kita yang menanggung transportasinya. Begitu juga kalau ke rumah makan kita beli makanan, kita juga yang menanggung transportasinya. Mereka pun membeli bahan bakar menggunakan mobil Pertamina ya kan. Kalau kita sering lihat dari jalan gitu mereka menggunakan mobil Pertamina. Walaupun rumah makan membeli bahan baku juga dari pasar menggunakan sistem shipping point juga, di mana belanja mereka itu transportasinya ditanggung oleh perusahaan makanan tersebut. Terus kita masuk ke rabat.
dari gambar yang pertama, menurut pendapat kelompok kami itu tidak menggunakan rabat, tapi seperti yang dikatakan teman kita Agung tadi, itu merupakan subsidi negara, itu bukan merupakan rabat. Jikalaupun ada penurunan bahan bakar, itu paling subsidi dari negara. Penurunan harga, bukan penurunan bahan bakar. Iya, penurunan harga. Penurunan harga itu dari subsidi dari negara. Oke. Ataupun lagi banyak gitu kan bahan bakarnya, tidak sulit ditemukan itu, maka harga bahan bakar itu akan turun. Kalau di gambar yang kedua itu rumah makan, menurut pendapat kami itu tergantung jenis rumah makannya. Kalau misalnya dia berupa restoran atau rumah makan yang lebih high gitu ya, itu sering menggunakan potongan harga atau diskon-diskon untuk menarik perhatian, apalagi pas pertama-pertama buka gitu kan. Mereka sering membuat potongan harga untuk menarik perhatian. Kalau misalnya rumah makan yang biasa-biasa itu tidak akan melakukan pemotongan harga. Kalau misalnya pun harga bahan baku yang mereka beli itu turun, mereka tidak akan menurunkan harga per porsi, paling-paling hanya ditambahin saja jatah bahannya gitulah, jatah yang dijual. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih Esther dengan kelompok 3. Nah, jadi Pertamina itu dalam bentuk bantuan ya. Kalau rumah makan bisa aja dia diskon. Misalnya gini, diskonnya itu tidak harus potongan uangnya, nak. Diskonnya itu bisa aja dia kayak jadi bonusan gitu ya. Ya sebenarnya diskonnya secara tidak langsung. Kalau diinkludkan misalnya dia beli 16, karena beli banyak jadi tambah ya kan. Sebenarnya kan kalau kita hitung bagikan ke 17 kan udah berkurang gitu ya. Jadi dalam bentuk bonus dia. Nah, kenapa seperti itu tadi? Karena untuk menarik minat pelanggan. Apalagi biasanya kalau perusahaan ini sudah dalam masa-masa yang kayak mau pailit gitu kan, pasti ya udah jualnya aja murah-murah kan gitu, diskonkan. Seperti kemarin ada perusahaan besar ya, Giant tutup kan. Nah ya itu tadi, barang-barang stok barang mereka tuh dijual aja murah-murah, diskon. Jadi orang berlomba-lomba, apalagi yang grosir-grosir, mereka akan beli banyak-banyak karena dijual kembali. Ya seperti itu, karena nggak mungkin mereka simpan aja barangnya itu, gitu ya. Jadi banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan dagang yang sudah ya tidak ada. Dulu 11 ya, iya kan? Nah banyak sebenarnya. Jadi nanti kamu lihat lagi sebenarnya apa sih yang menjadi dampak ya, yang penyebabnya perusahaan itu bisa bangkrut. Ada pertanyaan sejauh ini, nakku? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang ibu yang bertanya. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan dagang. Oke. Apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa tutup? Keuangannya tidak Gimana? jelas, Keuangannya tidak jelas. Contohnya Nokia dulu kan, bukannya tidak terkenal, bahkan sampai pelosok semua pakai Nokia. Tapi kenapa perusahaan raksasa seperti Nokia bisa gulung tikar? Kan itu. Kalau saing juga. Nah, daya saingnya seperti apa? Dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Terus apa lagi? Yang tidak diikuti itu seperti apa contohnya? Apa? Dia nggak mendukung layar Touchscreen ya. Nah itu memang sebenarnya ibu pun kalau ibu baca-baca artikel, kenapa sampai dia tutup gitu atau bangkrut? Nah memang itu tadi, mereka terlalu nyaman dengan kondisi keuangan mereka selama ini. Padahal kan dulu kan ibaratnya kayak Samsung, kita sebelah mata sebenarnya kan ngelihatnya. Tapi mereka selalu berinovasi. Nah, ketika Nokia ini pada zona nyamannya gitu kan, mereka lupa, mereka menyingkirkan itu. Pada akhirnya apa? Mereka tergeser. Kenapa? Nggak zaman lagi. Keypad ya kan? Nah, sekarang orang touchscreen. Sebentar lagi mungkin aja orang akan berinovasi dengan suara. Iya kan? Buka layar.
dia akan terbuka. Nah, sedangkan kita aja dalam dunia pendidikan berinovasi enggak? Yang tadinya harus PTM seperti ini sekarang. Nah, pada akhirnya kemarin sempat daring, iya kan? Nah, jadi kalau kamu nanti membuka sebuah usaha, ya harus peka tentang apa? Peka terhadap pasar, perkembangan. Kenapa? Sekarang marak sekali orang melakukan buka-buka toko tempat tongkrongan, kafe-kafe, nah gitu kan? Nah, kenapa? Karena memang itu zaman anak muda sekarang. Oke? Ada pertanyaan aku? Oke, kasih dulu aplaus untuk kita semua. Oke, kalau tidak ada maka kita akan review sebagai tanda kamu sudah ngerti. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan sih ya, tapi kita mereview. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa itu perusahaan dagang? Oke, siapa dulu? Semi. Oke, ngalah ya Gung ya. Lihat kamera nak. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dagangan dan barang yang diperjualkan kembali itu tidak diolah atau tidak diubah apapun, dan tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Iya, jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang tanpa mengolah kembali dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Oke, karakteristik dari perusahaan dagang. Siapa yang bisa karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang? Oke, sebelum review katanya balik lagi dulu, nggak apa-apa. Ini kan perusahaan dagang itu kan jual barang yang tanpa diolah lagi. Misalnya kayak ada perusahaan dagang, dia membeli kayu nih kan Bu, kayu jati atau apa, terus dia diolah jadi perabotan, terus dijual, itu termasuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Tapi dia ada pengolahan kembali. Kan perusahaan kan pengolahan kembali dia. Tapi kan yang pertama kali yang dijualnya itu apa? Kayu kan? Nah, kan tidak semua, bisa aja dia ada sistem distribusi tidak langsungnya. Di sini adalah gelondongan kayunya. Di sini bubur. Di sini perabotannya ya dijual di sana. Kan tetap barang ini yang dijual kan. Kayak barang jadi, setengah jadi, ya kan, bahan baku. Kan gitu kan? Ada lagi? Oke, ciri-ciri dari perusahaan dagang. Oke, Teguh. Yang pertama, kegiatannya melakukan jual dan beli. Jual dan beli. Yang kedua itu kayak menggunakan akun persediaan dagang. Iya, menggunakan akun persediaan dagang. Menghitung laba rugi dengan menggunakan single step sama multiple Step. Iya. Terus kapan? keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari hasil penjualan. Iya, hasil penjualan, pendapatan ya. Oke, lalu yang ketiga, syarat pembayaran. Siapa yang bisa syarat pembayaran? Syarat pembayarannya tadi itu Oke, Linda. Terus yang kedua itu ada secara kredit, tapi ada juga beberapa caranya, seperti dia 10 hari setelah transaksi, kemudian terakhir kali itu setelah 30 hari, kemudian ada juga batas yang misalnya dia dalam 10 hari atau 15 hari setelah transaksi itu mengalami perpotongan 2% dari harganya, tapi tetap paling lambat itu dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari. Terus ada juga yang paling lama itu jangka waktu 60 hari setelah transaksi. Oh iya. Oke, kasih dulu aplaus untuk orang ini 3 tadi. Dah, syarat penyerahan barang. Oke. Esther, sabar ya Gung, nanti rabat aja. Harus ngalah nih sama cewek. Oke. Syarat penyerahan itu ada 2. Yang pertama itu shipping point, di mana shipping point itu biaya biaya transportasi dan resiko itu ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua itu ada Destination point. Point itu di mana biaya transportasi dan resiko itu ditanggung penjual. Oke, kasih aplaus.
ayo Agung, kali ini Ibu tidak akan lemparkan lagi karena kamu sudah angkat tangan terus. Oke, apa itu rabat? Rabat adalah potongan harga antara pembeli dan penjual, di mana harga dari rabat tersebut merupakan pengurangan dari harga faktur dikurangi dengan rabat atau disebut dengan harga kontrak. Oke, berarti ada potongan. Nah, jadi ingat ya nak, potongan itu diberikan oleh penjual itu untuk menarik minat pembeli untuk membeli barang mereka. Oke. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, maka materi kita minggu depan itu masih tetap siklus pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Kita akan membahas tentang akun-akun yang ada di perusahaan dagang, lalu bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Nah, namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nanti untuk instrumen penilaiannya nanti kamu lihat di WA atau di Telegram, nanti Ibu bagikan di situ ya. Oke, jelas Naku? Oke, sekali lagi jangan lupa dibaca bukunya untuk akun-akun di perusahaan dagang dan bukti transaksi perusahaan dagang. Oke, tetap jaga kesehatan ya, tetap prokes, jaga pola makan, jangan sembarangan jajannya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, maka kita akan berdoa yang dibawakan oleh Marolot. Dan berkumpul di kelas ini. Menyebabkan mengalahkan kita pulang kita dapat berkati orang tua kita. Dan mengingatkan buat kedua orang tua kami yang memberikan mereka kesehatan dan kemudahan yang rezeki supaya dapat mengalahkan hidup yang lebih baik. Hanya adalah untuk dibilang sekarang sampai sama. Amin. Terima kasih Olop. Oke, kembalikan dulu bangkunya ke bentuk semula Naku. Oke, diangkat ya. Oke, siapkan Epan. Siap, gerak. Selamat gerak. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk bersamaan kita hari ini. Sampai jumpa. Oke. Oke.